Tahun 2020 launching di Batam jam 12 malam. Belum pernah dengar tuh ada orang launching jam 12 malam launching properti online. Itu langsung. Iya dong. Total duit 96 miliar gitu ya. 96 miliar di online. 10 menit 16 detik gitu ya. Sebenarnya gimana caranya Pak Tung tuh ngejual Pak Tung? Sebenarnya Pak Tung tuh ngelakuin apa Pak Tung bisa jualan sampai ratusan miliar tuh gimana cara Pak Tung? Saya ngomong nanti dianggap tidak jelas, ini sak jelas-jelasnya. Iya, Orang beli cuma karena 5. Apa itu Pak Tung? Tempe mendoan 3 peyek. Apa? Orang yang sukses itu ACC, ambisi, karakter, kompetensi. Kalau orang yang tahu lebih banyak dari barang dan barang jasa ini begitu menariknya. Orang kira-kira kepengen, nanti saya akan share jurusnya yang inilah bagaimana buat orang kepengen beli ini. Boleh Pak Tung, justru karena kita kan juga pengen jadi kayak Pak Tung, bisa jualan 500M, jualan 100M tuh rasanya kayak uang kecil banget gitu. Pak Tung ini waktu itu mikirnya siapa target market orang-orang yang beli ini Pak Tung? Jadi target market siapa tahu kuda itu adalah kuda? Siapa? Yang satu ya kuda sendiri toh. Oke, yang kedua siapa yang tahu kuda itu adalah kuda padahal dia bukan kuda. Ahli kuda. Pawang kuda, peternak kuda, memelihara kuda. Iya. Oke, berarti siapa yang tahu orang kaya itu kaya? Dirjen pajak Pak. Oh, Pak itu jelas. Karena aku sendiri itu sebenarnya jujur Pak, besar banget dari properti itu semua berkatnya Pak Tung. Aku ikut seminar Pak Tung waktu itu pas di umur masih 19-20 tahunan Pak Tung. Wow, sekarang umur berapa? Sekarang 29 Pak Tung. Nanti saya akan share jurusnya yang inilah bagaimana buat orang kepengen beli ini. Yang dengerin sampai selesai Anda beruntung. Ya depan doang ya wes karepmu itu ya. Ini yang ngajarin orang kalau nggak mau belajar ya. Dan ini tuh sebenarnya bisa diterapin ke semua industri ya Pak Tung ya. Bukan cuma di properti. Jadi ini mungkin banyak ngerasa nggak mau dengerin karena nggak relate. Oh omsetnya terlalu tinggi, ini nggak bisa di-achieve di kita. Kalau teman-teman perhatiin itu bisa dipraktekin loh ke industrinya teman-teman sendiri. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang luar biasa banget karena jujur Pak Tung ini podcast kedua saya dan waktu pertama kali bikin podcast tuh aku langsung inget ya ini harus ngundang Pak Tung. Karena aku sendiri itu sebenarnya jujur Pak besar banget dari properti itu juga karena Pak Tung gitu. Jadi kalau misalkan aku bisa akhirnya akuisisi kos-kosan banyak banget, akhirnya jadi developer juga, terus akhirnya sekarang bikin juga villa-villaan, itu semua berkatnya Pak Tung. Aku ikut seminar-seminar Pak Tung waktu itu pas di umur masih 19-20 tahunan Pak Tung. Wow, sekarang umur berapa? Sekarang 29 Pak Tung. Wah, sudah jadi, 10 tahun. 10 tahun. Iya benar. Jadi 10 tahun dan Pak Tung masih muda seperti ini. Jadi nggak ada perubahan Pak Tung. Susunya masih cocok. Masih semangatnya luar biasa. Dan hari ini aku tuh pengen lebih ke tanya-tanya karena Pak Tung gini Pak Tung. Kemarin itu kan aku sudah ngundang Pak Tung sebelumnya. Telepon Pak Diki itu sebelum videonya Samuel Chris keluar sebenarnya. Pas banget gitu. Begitu akhirnya itu aduh Samuel Chris akhirnya udah mulai duluan. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas spesifik lebih ke arah propertinya. Kalau kemarin kan cukup meluas, nah ini aku mungkin lebih bahas tentang detail-detail propertinya. Nah mungkin sebelumnya Pak Tung bisa dijelasin nggak? Mungkin Pak Tung kan udah semua orang udah pasti kenal lah Pak Tung itu siapa, orangnya siapa. Enggak lah. Nah kalau dari Pak Tung sendiri, industri properti ini kan Pak Tung itu masih tekunin nih dari dulu banget, dari 20-30 tahun yang lalu Pak Tung itu masih di industri properti dan sampai sekarang juga masih di industri properti. Pencapaian tertinggi Pak Tung nih di properti itu apa sih sebenarnya Pak Tung? Yang mau hitung menit atau hitung hari tadi? Yang kalau hitung jam memang yang itu jadi dalam 5 jam 11 menit 555 miliar 684 juta penjualannya itu. Terus kalau pada waktu prestasi tentu saja yang dahsyat luar biasa itu waktu pandemi. Jadi tahun 2020 itu kita launching itu tanah kerjasama dengan Alam Sutra juga gitu ya di Batam. Itu jam 12 malam. Belum pernah dengar tuh ada orang launching jam 12 malam launching properti online gitu ya. Luar biasa itu. Itu langsung. Iya dong. Jadi jam 12 malam dari on dikasih rekening. Itu total duit 96 miliar gitu ya. 96 miliar di online. 10 menit 16 detik itu ya. Itu ada beritanya tuh jadi 15 menit tepatnya 10 menit 16 detik sih, tapi dia mau 15 menit. Iya. Itu kita akan bahas detailnya itu nanti. Cuman kita akan bahas dulu satu persatu karena kan untuk bisa mencapai omset segitu Pak Tung, itu kan dibutuhkan skill khusus nih. Yeah. Nah, buat teman-teman itu nggak cuman sekedar oh Pak Tung dapatnya sekian, tapi gimana caranya kita ini bisa punya omset yang sama kayak Pak Tung nih. Yeah. Nah, untuk pertama kali ya Pak Tung, kira-kira teman-teman tuh harus ngelakuin apa sih? Maksudnya kalau misalkan mereka mau masuk di industri properti dan berhasil di industri properti, apa yang harus mereka lakuin Pak Tung? Nah gini, boleh nggak Anda belajar dengan nabrak tembok baru tahu itu tembok? Boleh. Tapi biasanya benjut toh. Sakit, nggak enak. Luangkan waktu, Anda
ceritanya gitu, Anda pengen menguasai sesuatu hal, itu pakai 4B, 1P. Apa itu, Pak? Anda belajar sendiri. Kayak saya tentang marketing, saya sarankan kalau Anda mau sukses di bidang properti, ya belajarlah marketing. Salah satunya. Tentu saja bukan hanya marketing loh. Anda harus tahu caranya ngontrol, kemudian delivery. Kalau nggak bisa bangun, jualan tok ya cilaka juga kan begitu ya. Terus budgeting yang benar itu penting sekali begitu. Terus ngontrol orangnya, ngontrol mutunya is very important. Nah, kalau dari saya secara pribadi, saya ini fokus ke marketingnya. Nah, kan belajar. Kemudian berikutnya yang 4B, 1P. B berikutnya kalau Anda kepengen ahli di bidang properti, jualan properti, kalau Anda tidak ahli di bidang marketingnya, tidak ahli di bidang membangunnya, budgetingnya, controllingnya, ya Anda bisa build, namanya bangun, build your own team. Belajar, build team. Yang kamu belajar. Kayak sekarang saya sosial media saya, theconversion.com. Saya sosial media tuh tanda kutip produk lolo gitu ya, kalah banget lah sama anak-anak muda ini. Saya belajar sama Pak Antoni, sama saya berguru kan gitu. Banyak orang-orang hati. Tapi saya punya tim. Tim sosial media yang sekarang menjadi one of the biggest social media marketing di Indonesia. Theconversion.com. Kita pegang begitu banyaknya perusahaan top gede-gede, jangan tanya. Agency berarti. Agency, yes. I build my team. Belajar lo. Belajar lo sekarang pakai belajar lo harus training lo, belajar terus kemudian ya build your team. Yang belajar tim Anda. Kalau kelamaan ya sudahlah, borrow. Cari konsultan. Cari konsultan. Pak Antoni ini gimana supaya viral itu saya gitu ya. Ini di TikTok yang viral yang nonton berjuta-juta. Saya TikTok kan masih terkategori gini loh, kalau saya Instagram itu imigran. Jadi saya aslinya bukan lahir di zaman Instagram, saya ikut di Instagram. Facebook, saya turis, pernah datang dan tidak datang lagi. Kalau Pak Antoni ini kan lahir sudah di dunia TikTok, jadi kelahirannya memang di negara TikTok. Gitu. Nah kalau saya ya TikTok aja ya masih belum, jadi harus belajar, tetap harus belajar. Atau Anda bangun tim, atau Anda borrow, cari konsultan-konsultan yang memang ahli di bidangnya. Nah, kemudian berikutnya, atau yang B berikutnya, adalah Anda namanya buy. Cari orang yang hebat, bayar, jadikan. Beli aplikasinya, beli orangnya, dibeli. Jadi datang sudah mateng. Atau yang partner. Nah, saya pribadi, saya jago di marketing, saya cari partner yang memang jago budgeting, jago bangun, jago ngontrol, jago delivery. Kalau Adventurer, macam Adventurer itu mereka patung, ayo marketingkan produk dan jasa saya. Sebentar, kamu pernah bangun belum? Itu gini, wah Adventurer lo doanya gitu. Kalau laku nanti kita bangun, belum tentu. Kamu laku belum tentu dibangun. Dan laku 100% pun belum tentu terbangun. Betul. Nah kalau salah budgeting, betul. Atau sudah laku 100% tapi kayak kemarin kena pandemi, terus betul. Laku 100% padahal nggak nyicil, padahal bangunnya apartemen, mata nggak? Betul. Bangunnya gini. Kalau bangun rumah 200, laku 2 ya dibangun aja. Tapi kalau bangun apartemen, betul. 800, laku 2, bangunnya piye? Santai. Jadi kadang orang developer tidak bisa menyerahkan, bukan karena tidak laku, bukan karena dia jahat, karena kondisi membuat dia tidak bisa. Setuju. Nah sekarang orang sudah nyicil, terus kemudian berhenti nyicil. Terus bangunnya gimana? Iya. Apalagi yang parahnya kan ada orang yang bisa nyicil, yang satunya nggak bisa nyicil nih. Nah, yang bisa nyicil ngerasa kayak kok nggak dapet haknya. Terus protes, wah ini penipuan. Sebenarnya bukan penipuan. Itu istilahnya kondisi yang memaksa dia tidak bisa delivery. Jadi tidak ada satu hati pun, ada yang memang dari awal memang niat gitu ya. Tapi ada yang memang tidak ada itu, tapi salah ngitung, tahu-tahu pandemi, tahu-tahu terjadi begini, tahu-tahu yang lain-lain tidak bisa nyicil, ekonominya tidak bagus, ya istilahnya jadi tireng. Mati bareng itu. Itu sebenarnya ada obatnya itu. Kalau salah budgeting, salah begini, ada obatnya gitu ya. Banyak, nanti kalau mau tahu obatnya, entah dijual gelondongan kepada yang mampu menyelesaikan, atau dinego ulang yang namanya yang misalnya salah budgeting. Ternyata properti harganya, bahan bangunannya naik, akibatnya dia tidak bisa selesai. Makanya kalau saya kan, kalau partneran sudah pengalaman seperti ini, ditulis dong, apabila terjadi kenaikan bahan bangunan lebih dari 10%, maka harga disesuaikan, itu Anda selamat. Tapi kalau Anda mau naikkan, tidak bisa dipanggil.
Pak, ini bangunan naik, saya nyerah Pak. Kalau Anda nggak nambah, aku nggak bisa. Gini loh, kalau Anda nambah harganya sini, Anda jual harganya lebih tinggi. Tapi kalau nggak jadi, mati bareng. Nah itu kan masih bisa. Iya. Tapi tidak semua mau, tidak semua mampu. Ada yang nyicil harga segitu aja sudah game point. Iya. Disuruh naikin, semakin mati lagi gitu ya. Iya, benar. Nah, kadang situasi bukan niat bisa membuat orang jadi mati bareng tadi. Tapi yang penting itu hatinya nggak boleh begitulah. Tapi kalau bagus lagi ya cari partner yang strong. Oke. Berarti artinya kita harus menguasai dulu salah satunya lah. Paling penting adalah di marketing. Salah satunya. Karena hari ini banyak mana orang yang punya produk tapi tidak bisa jualan, atau orang yang bisa jualan tapi tidak punya produk. Kira-kira banyak mana? Banyak yang punya produk tapi nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan. Iya. Jadi kemampuan Anda untuk jualan penting nggak? Penting banget. Tapi Anda harus cari partner yang benar juga. Aduh, susah ini. Karena ada juga loh. Tadi nggak niat, tapi karena kondisi, tapi orang nggak mau tahu seolah saya sudah bayar. Tapi ya itu situasi pandemi lah, situasi ekonomi lah yang bisa membuat seorang developer melet-melet tadi. Nah, Pak Tung, ini kan kalau misalkan Pak Tung ini kan sekarang udah, memang semua orang udah percaya banget lah kalau Pak Tung ngomong apa, itu orang pada beli lah. Kayak saya aja mau podcast aja, teman saya udah bilang, hati-hati nanti kalau sama Pak Tung ya, pasti kamu beli sesuatu nanti. Orangnya ini marketing banget lah. Nah, kalau misalkan Pak Tung, dengan kondisi yang sekarang, tawarannya itu pasti banyak banget. Ada orang nawarin ini, nawarin itu, nawarin ini. Nah, ketika partnership, itu Pak Tung tuh ngeliat apanya, Pak Tung? Nah, kalau dari saya tadi, jadi tentu saja antara karakter sama kompetensinya dia. Karakter sama kompetensi. Ya. Karakter itu, jadi dia itu berpikirnya itu berpikir panjang atau jangka pendek doang. Jadi kan ada orang itu maunya dia win, orang lain nggak win nggak apa-apa. Nah saya senang berpartner-partner orang-orang yang punya karakter, pembelinya juga win, agennya juga win, kontraktornya juga win. Jadi karya-karyanya juga win. I love that kind of mindset gitu ya. Jadi terus kemudian kompetensinya dia, kompetensi ini keahliannya dia, kekuatan keuangannya dia juga. Karena tantangan sekali ya ngalami lah gitu loh ya. Wah ini adventurer, maksudnya adventurer itu orang yang gini, Pak Tung bantu jualan. Oh gini, nanti kalau laku kita jual. Kalau udah laku? Iya benar. Kamu bangun nggak gitu ya? Nah bahkan kalau mestinya itu peraturan di Indonesia harusnya sama seperti di Singapura. Gimana? Jadi orang beli, dana itu tidak boleh dipakai. Harus masuk escrow account. Jadi begitu jadi, baru boleh diambil. Tapi kan jadi capitalnya harus gede banget, Pak Tung. That's true. Itu akan mencegah juga yang kecil-kecil jadi besar. Itu ada tantangan di sudut yang lain kan gitu ya. Jadi either Anda di backing sama financing, ya itu yang namanya nanti susah sekali dunia ini diterobos oleh anak-anak muda yang belum punya modal gitu. Tentu saja ada positif, ada negatifnya. Tetapi bagi pembeli jauh lebih aman. Coba lihat di Singapura ada bangunan tidak jadi. Kelihatannya nggak ada ya. Kalau di Indonesia hutan beton ada. Iya banyak. Itu ada satu daerah di Bali 400 hektar itu hutan beton. Hutan beton itu dibangun nggak jadi, dibangun nggak jadi. Sudah jualan sebagian duitnya nancep nggak jadi karena tadi. Bukan faktor orangnya mau nipu, enggak. Tapi ada faktor orangnya, kalau ada yang sudah jadi, misalnya garansi income-nya sekian, ternyata dikasih segini, lumayan lah sudah jadi, ampun. Ada yang mangkrak itu loh, banyak hutan beton itu loh. Iya. Nah, waktu Pak Tung ini untuk cari-cari orangnya ini kan, sebenarnya Pak Tung ini kan, aku ngeliat pasti banyak banget tawaran-tawaran dari orang-orang yang memang random lah. Kalau Pak Tung juga nggak bisa ngelihat lah. Gimana caranya Pak Tung bisa ngelihat karakternya orang hanya dalam waktu sekali lihat, Pak Tung? Nggak bisa. Saya bukan dukun yang sekali lihat terjadi. Biasa berarti Pak Tung tuh kalau misalkan partner harus berkali-kali ketemu atau gimana? Iya, berkali-kali ketemu, terus kemudian lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi dia sudah, kalau partner saya misalnya yang di Batam, dia kan sudah sekarang generasi ketiga, generasi anaknya. Dulu dari kakeknya sudah pembayar pajak terbaik. Terus kemudian dia pada waktu saya lihat datang di sana, sebelum lihat pun dia tempat-tempatnya yang dia bangun, dia berpikir panjang. Jalannya itu diperbaiki, kan ada orang develop kawasan tinggal pergi gitu doang. Ini enggak, produk-produknya tuh dijaga, diginiin, jadi hasilnya sama sebelah jualan lebih mahal, sekarang harganya malah turun karena tidak terawat, tidak bagus, dia mulai lebih murah, bagus karena terawat, jalanannya bagus, bangunannya bagus, mutunya bagus, ini keren. Jadi orang-orang yang
balik lagi ya, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, dia berpikiran panjang. Orang yang sukses itu ACC, ambisi, karakter, kompetensi. Ambisi itu tadi berpikirnya besar, punya goal besar, tapi juga memilih bidang usaha yang bisa besar. Kalau bidang usahanya tidak bisa besar, ya angel kan gitu ya. Terus kemudian karakter tadi, dia punya PTM, punya berpikir panjang, tangguh, dan mau belajar. Cukup rendah hati, mau belajar. Kan ada orang misalnya jualan luar sana, I smell shit, katanya gitu ya. Berarti kan dia sudah menutup diri kan gitu ya. Nggak mau caranya, saya lakukan yang benar nggak? Coba. Bahkan banyak yang gelarnya sampai doktor, sampai profesor. Kan gelar doktor, profesor itu kan sebetulnya dia datang kan dengan asumsi, kemudian pembuktian toh. Betul kan? Ada hipotesa, kemudian dibuktikan. Baca aja nggak mau, dengerin aja nggak mau. Podcast baru depan, asik, langsung komen. Jadi, aduh, ya kalau nggak mau belajar ya nggak bisa dapat ilmunya. Makanya nggak mau terbuka. Makanya setiap ada orang laris, ada berita apa kan saya lah komen. Caranya gimana dia? Masih muda, sudah jadi triliunan caranya. Loh, saya kan juga mau belajar. Sebentar, dari kripto. Tapi kripto kan cuma naik 4-5 kali. Loh, duitnya dari mana gitu ya? Apa dari akademinya dia atau dari apanya? Tapi kan saya tetap mau belajar. Keren juga. Dia bisa jual ini. Mantap ini orang ini. Terus kemudian saya dengerin orangnya ngomongnya. Ini ada isinya orang ini. Maksudnya ada isinya itu bukan kaleng-kaleng, dia belajar ini. Iya, benar. Jadi ketika dia ngajar sesuatu hal di kriptonya bagus menurut saya. Ini masuk akal orang gitu ya. Betul. Jadi bukan gumbal gambil saja, tapi duitnya apakah dari kripto saja? Kelihatannya enggak, ada dari yang lain-lain. Nah, tapi intinya itu bukan terus nyinyir, enggak, tetap wow gitu ya. Jadi berdasarkan curiosity, kepengen tahu, membuat Anda jadi maju. Iya. Ini yang hebat sih dari Pak Tung ini, maksudnya sampai di usia saat ini aja itu masih mau belajar banget tuh, mau konten, mau liatin konten-konten orang. Lu dengan senang hati, sering mengagumkan. Apalagi sekarang kan banyak. Bener, Pak Antoni sudah saya follow dia. Saya ngikutin kos-kosan gini. Termasuk cerita di U-Resident ini jadi, waduh beli 700, sekarang 400, terus kemudian dibangunin tuh keren. Ternyata U-Resident-nya punya Pak Tung juga yang bukan punya saya, saya membantu marketing, tapi waktu itu kalau beli dari awal tetap masih untung. Ya kan, dari awal masih untung. Tapi kalau sekarang pun misalnya harga 400, pertanyaan saya, bisa nggak bangun ini dengan 450? Dengan luas gini, dengan biaya bangun 33 gini ya. 33. Kalau 400 luasan 33 ya berarti sekitar 11 jutaan ya, 11-12 jutaan ya. Iya. Padahal bangun apartemen aja, bangun per meternya bisa 12 juta, 10 juta, 12 juta. Benar. Jadi sekarang sebetulnya bukan time to sell, sekarang time to buy. Nah, tapi kalau beli apartemen, lah Anda bisa nyewakan nggak? Kalau saya kan punya, dulu saya di sini beli 2 lantai. Nah, saya itu biasanya komitmen. Kalau jualan sesuatu hal, saya ikut beli. Nah, tapi 2 lantai ini kan saya jual sebagian in the long way, jual, saya dapat profit juga, saya simpan, saya masih ada di lantai 25, saya sewakan forever, dalam kondisi pandemi pun tetap tersewakan dengan baik. Wah, ada ilmunya. Sebenarnya saya sudah posisinya itu yang udah hopeless, karena nggak ada yang nyewa, akhirnya saya pakai sendiri, Pak. Jadi tempat berarti perlu belajar bagaimana cara menyewakan. Oke, Pak Tung. Jadi tadi kalau misalkan kita mau jadi kayak Pak Tung, bisa punya penjualan yang gede, kita harus cari partner yang memang kuat di nomor satunya belajar dulu. Kamu punya kelebihan. Kalau menurut saya, kamu bangun lebih banyak yang bisa bangun. Ya, setuju. Jadi ngontrol bisa, budgeting bisa. Tapi ini penting loh. Kalau enggak juga jebol di budgeting ya enggak selesai juga. Setuju. Nah, marketing lebih dibutuhkan, bukan yang lain tidak dibutuhkan. Marketing juga dibutuhkan. Nah, ketika marketing ini dibutuhkan, sebenarnya gimana caranya Pak Tung untuk ngejual, Pak Tung? Ini kan maksudnya yang orang lain tuh pikir kayaknya gampang deh, kayaknya mungkin ya karena Pak Tung lah. Apa sebenarnya Pak Tung tuh ngelakuin apa, Pak Tung bisa jualan sampai ratusan miliar itu gimana kadang Pak Tung? Saya ngomong nanti dianggap tidak jelas, ini jelas-jelasnya. Saya bahkan boleh ditantang dalam arti saya kan tetap mau belajar. Kalau ternyata tidak sesuai dengan 5 ini, silakan Pak, enggak Pak, gitu loh ya. Tapi saya juga belajar. Saya bukan istilahnya bukan dewa, bukan, saya masih manusia biasa penuh kekurangan kan gitu. Enggak ada yang disombongkan. Cuma kebetulan belajar dulu lebih awal, belajar lebih banyak, jadi lebih plus minus lebih tahu belum tentu benar. Gitu ya. Orang beli cuma karena 5. Apa itu, Pak Tung? Tempe mendoan 3 peyek.
Apa? Supaya hafal kan ada cantolannya. Ini kalau belajar di Superteen program, belajar cara belajar kan ada cantolan-cantolan. Kayak tadi ACC kan gampang tuh, ambisi, karakter, kompetensi gitu ya. Nah kalau ini tempe mendoan 3 peyek. Tempe mendoan. Orang beli pasti karena tahu. Kalau nggak tahu beli nggak? Enggak. Supaya tahu nanti ada 4 gitu ya. Orang beli karena mampu. Kalau nggak mampu pasti nggak beli. Setuju. Betul nggak? Setuju. Nah, supaya nggak mampu bisa beli. Ini ada ilmunya lagi, ternyata ada 4 cara. Nah, nanti saya ceritakan secara detail, terus kemudian bagaimana detail prakteknya, contoh-contoh prakteknya, kan begitu ya. Iya. Terus kemudian, kalau masih ada waktu, kita bikin panjang ya, supaya terkuras semua. kemudian tempe mendoan, TM toh, 3 peyek, PPP, 3P. 3P. Orang beli karena percaya. Kalau nggak percaya, kira-kira beli nggak? Enggak. Mampu sih, tahu. Tapi nggak percaya. Ya tadi, smell shit. Ya sudah, nggak mau ngeliat penawar. Too good to be true. Ya sudah. Yeah. Sebetulnya, boleh nggak too good to be true? Boleh. Tapi kalau Anda, coba sebentar, ini too good to be true bagi saya, tapi saya tolong jelasin, saya terbuka. Itu beda sekali, toh sikapnya. Betul. Beda sekali, bumi dan langit loh. Kalau langsung dah nutup buku, ya wes selesai kan gitu. Nah, kemudian orang percaya. Caranya percaya, pakai I, nanti saya akan share kalau mau detailnya. Apa itu? Oke, lanjut dulu. Kemudian orang beli karena yang keempat tuh karena 3P toh. Tempe mendoan 3 peyek. P-nya yang kedua adalah karena pengen. 80% orang beli karena pengen. Emosionalnya yang kita tarik. Nah, caranya membuat pengen, nah itu kan ada toh. Kalau Anda mau belajar jualan, belajar ini, marketing revolution sudah di tangan Anda gitu ya. Nah, kemudian yang P yang terakhir, karena perlu. Sebetulnya, yang perlu itu dikit. 80% orang beli karena pengen, 20% dia pikir dia perlu. Padahal pengen juga. Kalau nggak percaya, saya tanya, kenapa kok beli jam ini? Karena pengen. Ya pengen. Loh, kalau perlu kan jam yang murah juga bisa, jam yang gini bisa. Jadi, kenapa kok pilih baju ini? Iya, pengen. Pengen, tetap. Loh, saya kan butuh baju. Betul, Anda butuh baju. Tapi kenapa beli baju ini? Karena pengen. Jadi cover pengen itu luar biasa gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda mau jualan, Anda kalau supaya orang tahu produk dan jasa Anda bagaimana? Sebetulnya pada waktu kemarin di Samuel Grace kan saya cerita secara singkat, tapi dianggap orang, Anda nggak mau dengerin yang panjang dia. Ya kan, lu kok Patung bisa toh jualan segitu banyak, apa yang dilakukan? Lu kan, saya kan punya nilai tambah barangnya. Nilai tambah itu sebetulnya nanti supaya orang pengen nanti gitu ya. Tapi nomor satu kan harus tahu produk dan jasa Anda. Tahu bahwa produk dan jasa Anda punya nilai tambah. Betul kan? Betul. Nilai tambah tuh lebih murah, lebih bagus, lebih cepat, lebih apa dibanding yang lain? Kalau nggak ada lebih, so what? Kenapa You Resident ini laku 468 dalam 5 jam juga nih, 4 jam sekian menit. Kenapa? Karena punya nilai tambah. Dan orang lain jadi tahu, yang tahu lebih banyak daripada barang dan jasa yang Anda jualin. Nah, kalau orang yang tahu lebih banyak dari barang dan jasa, dan barang jasa ini begitu menariknya, orang kira-kira kepengen, nanti saya akan share jurusnya yang inilah, bagaimana buat orang kepengen beli ini. Nah, gitu ya. Nah, boleh detail, saya ceritain lah. Boleh banget. Justru kita ini lagi pengen belajar gimana caranya, kalau misalkan studi kasus, kita mau jualan apartemen itu seperti apa tuh gitu. Karena kita kan juga pengen jadi kayak Patung, bisa jualan 500M, jualan 100M itu rasanya kayak uang kecil banget gitu. Yang kita aja mungkin 7 generasi dapat aja nggak dapat gitu. Gimana Patung gitu? Oke, mari kita perhatiin ya. Jadi untuk membuat tahu, supaya yang tahu, tapi tahu itu kita harus tahu customer kita siapa. Contoh kalau properti, customer kita siapa? Yang mampu beli properti ini siapa? Anda harus tahu dulu siapa target market. Kalau nggak tahu, kita sembarangan pasang iklan mubasir gitu. Setuju. Anda pasang iklan di baliho, padahal target market Anda di belakang yang sibuk WA Anda. Driver yang tahu ya nggak cocok balihonya gitu. Nah, nomor satu Anda harus tahu target market Anda siapa. Saya beri gini lah, langsung pohonnya dulu, sama nanti baru ranting-rantingnya, baru daun-daunnya, nanti buahnya jadi detailnya. Pohonnya kan tadi 5, TM, 3P. Tempe mendoan, 3 peyek. Gampang toh namanya. Tahu, kalau orang nggak tahu beli nggak? Nggak.
Mampu, enggak mampu beli enggak? Enggak. Enggak percaya beli enggak? Enggak. Enggak pengen beli enggak? Enggak. Enggak perlu beli enggak? Enggak. Beli sih. Beli kalau pengen sih. Kalau pengen beli juga sih, Pak. Perlu makanya nomor 5 gitu kan nomor 1. Tapi plus minus itulah kita bisa alasan perlu gitu ya. Entah untuk investasi, entah apa, mau beli sini kan tadinya untuk tapi sayang beli second dan pada waktu puncak. Betul. Sekarang setelah pandemi lagi rontok kan. Betul. Beli dari awal tetap cuan. Betul. Tetap kayak saya dari awal tetap ada yang saya tahu, saya sewakan karena tahu jurusnya. Betul. Oke, balik lagi ya. Untuk tahu ada 4. Nih, ranting-rantingnya, nanti baru daun-daunnya. Tahu itu nomor 1 kita harus tahu target market kita siapa. Oke. Yang kedua kita tahu mereka ada di mana. Yang ketiga dan keempat, mereka bisa tahu produk dan jasa yang kita tawarkan, true who atau true what. True who atau true what? Dari siapa atau dari apa, cuma itu aja. Oh, penting ya true-nya. Ya betul loh. Contohnya begini, target market kita tentu saja Pak orang-orang yang kaya, betul kan? Saya supaya tahu, saya pasang baliho. Ya boleh sih kalau dia lagi nyetir BMW-nya, nyetir Ferrari-nya cocok gitu. Tapi kan lebih banyaknya di belakang lagi duduk, lagi begini. Ya lumayan ada baliho daripada tidak ada. Tapi baliho apakah satu-satu cara paling efektif? Enggak. Nanti lebih ke misalnya true who misalnya. Kita sekarang ada di mana orang-orang yang punya duit tadi? Siapa yang tahu mereka? Mereka supaya bisa kenal produk dan jasa kita melalui apa? Nah ini Anda bisa calon target market Anda lebih banyak dari yang Anda tawarkan baru laris. Gitu loh, setiap Anda jualan 1 minimal yang beli 2 lah itu baru revolusi. Iya betul. Patung, maksudnya ini kita ambil studi kasus ya. Patung mau cerita tentang yang 468 ini atau yang ini yang 468 ya. Oke, 468 ya. Biar fresh. Ya, biar fresh ya. Oke. Fresh di oven. 468 ini. Berarti Patung ini waktu itu mikirnya siapa target market orang-orang yang beli ini, Patung? Jadi target market contohnya, pasti orang yang punya duit, betul nggak? Oke, pasti. Ya toh, yang punya duit. Duitnya ini. Lah terus kemudian supaya orang yang punya duit ini mereka ada di mana? Oh, misalnya di kompleks orang-orang kaya, perumahan. Betul ya? Betul. Terus kemudian mereka ada di mana lagi? Klub Harley Davidson, Rolls Royce Club, Ferrari Club, terus kemudian helikopter club, misalnya. Mereka ada di mana lagi ya orang-orang kaya? Siapa yang tahu mereka kaya? Siapa tahu kuda itu adalah kuda? Siapa? Kuda juga sih kalau yang tahu. Yang satu ya kuda sendiri toh. Kuda sendiri. Oke, yang kedua siapa yang tahu kuda itu adalah kuda padahal dia bukan kuda? Ahli kuda, pawang kuda, peternak kuda, memelihara kuda. Iya. Betul? Betul. Oh, oke. Berarti siapa yang tahu orang kaya itu kaya? Dirjen pajak, Pak. Oh, Pak, itu jelas. Cuma bisa nggak ya data sama itu? Tapi enggak loh, banyak orang kaya nggak diketahui oleh Pak. Yang punya BCA, Pak. Nah, ya, yang soliter BCA. Prioritasnya Bank Mandiri, bank-bank ini. Oh, oke. Siapa lagi yang tahu kaya itu adalah kaya? Selain orang kaya itu sendiri, agen asuransi. Coba semakin Anda tahu di mana mereka berada, terus kemudian siapa yang tahu mereka, Anda kan bisa mengkontak mereka, jualan kepada mereka, Anda bisa mendapatkan target market yang tepat dalam jumlah lebih banyak dari produk Anda. Kalau Anda mau jualan banyak tadi, 468 apartemen dalam 4 jam sekian. Ya. Nggak ingat menitnya, tapi ingatnya 4 jam. Sampai tili-tili jualan, saya ikut jualan. Iya. Konsultan pajak juga, Pak? Konsultan pajak, ya oke lah gitu ya. Tapi kalau customer-nya banyak gitu. Oh iya. Tapi bisa juga salah satunya. Notaris. Oh iya, notaris. Nah, tadi agen asuransi, pimpinan asuransinya begini. Kalau bank kan namanya membocorkan rahasia bank, gitu. Nggak boleh toh. Gitu. Tapi kita bisa nggak bahwa kerjasama dengan yang prioritas, yang soliter, pimpinan banknya untuk mengundang kreditnya untuk mereka. Iya, betul. Kan mereka juga happy toh. Kan dikejar oleh target. Kita harus membuat dia win, baru kita win. Siapa butuh siapa. Kalau kita butuh banknya, Pak, apakah boleh saya bantu untuk mengejar target kredit Anda? Kira-kira mau nggak? Mau banget. Kumpulkan aja yang prioritas, saya nggak tahu siapa, saya akan presentasi, nanti kredit saya arahkan untuk kepada bank Bapak penawarannya apa, saya yang bantu jualan. Cocok? Cocok. Everybody happy? Iya, benar. Dan tidak membocorkan rahasia bank? Iya. Aman, Pak. Betul. Notaris juga sama. Pak, boleh? Notaris juga bisa, Pak? Loh ya bisa dong. Bisa dong, Pak. Ilmu tinggi. Jadi, kan gini, selalu gini, kita buat dia win, baru kita win. Who need who? Kalau Anda butuh customer, Anda butuh ini, buat mereka win, baru kita win. Problemnya win-win itu kan gini,
Kan kalau win-lose saya menang, Anda kalah. Lose-lose dua-dua mati. Kalau win baru win. Angel. Ya boleh kalau Anda yang dibutuhkan. Tapi kalau Anda butuh orang lain buat dia win. Contohnya ke notaris. Pak, saya punya project properti. Punya apa? Project properti. Nanti jadi kalau jual beli boleh pakai Bapak. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Punya kebutuhan toh? Punya. Nah, supaya penjualannya banyak dan yang masuk Bapak banyak, Bapak bantu undang ya. Customer Bapak sekiranya yang bagus dan undangannya goblok proof. Nah ini cara saya sampai sedetail ini. Apa itu Pak goblok? Goblok proof tuh jangan menganggap notaris tuh pinter jualan, pinter ngundang. Jangan menganggap orang bank tuh pinter ngundang, pinter jualan, asuransi belum pinter. Jadi kita sudah punya template. Pak Antoni misalnya notaris ya. Ini tinggal ngundang pakai template ini. Goblok bro, tinggal diganti namanya. Keren nggak? Ya. Keren, bener. Nah, dan ininya nanti sudah tahu ini isinya apa. Isinya tadi loh, jadi bisa dipercaya. Jadi contohnya, misalnya Pak Antoni kirim ke siapa? Kirim ke Sidik. Sidik, kok sama? Saya Pak Diki M Sidik, ini Pak Sidik juga. Oh iya. Sidik, sama-sama asistennya atau di GM saya, tangan kanan, tangan kiri, tangan tengah saya Pak Sidik. Pak Diki M Sidik. Nah, misalnya Anda kirim kepada, teman, ini saya baru nanganin proyek, gitu ya. Ternyata luar biasa loh. Nah, jadi penawarannya luar biasa. Jadi harga pasar itu kanan kiri 2,4 M. Kayak apartemen ini kita mulai kan 287 atau berapa zaman dulu 287. Sekarang 400 masih cuan gitu ya. 287. Ini gini loh. Nah, ini 287 kalau apartemen yang sejenis itu ya misalnya yang di Tanjung Duren di apa itu mulai 350. Dan di sini itu target marketnya jelas. You resident toh? Iya. Mahasiswa UPH, jalan kaki cuma 3 menit, parkiran 4.000, karena parkiran mall, betul. kurang-kurang tuh parkiran mall, 4.000, terus bawahnya mall langsung, betul. Terus dibangun oleh Salim Group, waktu itu kan Salim Group gitu ya, yang menghubungi saya, Pak Jimmy Salim, halo Pak Jimmy. Oh langsung kasih hebat banget. Siap. Punya Pak Antoni gitu ya. Pak Jimmy halo. Bungkusnya lama berkali-kali. Saya enggak mau terus karena kan dulu saya dengar izinnya enggak keluar terus. Saya bilang, hari pertama kamu keluar izinnya saya bantu jualan. Itu hari pertama itu lagi dia langsung telepon, Pak Tung sudah ada. Gini langsung waktu itu lagi seminar di Surabaya langsung saya jualan. Dahsyat loh. Jualan itu langsung orang ngasih duit bukan tanda jadi, hanya tanda minat aja. 10 juta itu langsung 50 orang. 5 orang itu udah ada ikatan 10 juta itu tanda minat nanti dia pakai pesawat sini sendiri nginep di sini sendiri. Kalau jadilah tapi ini penawarannya dibuat menarik. Kalau Anda akhirnya jadi beli, kalau kebagian waktu itu kan diundi juga. Betul. Kalau akhirnya Anda beli, saja makan siang di tempat saya dan tes heli, fly heli. Waktu kita fly heli dulu, tes fly heli. Waktu itu belum punya Rolls Royce, belum punya Ferrari, belum punya Lambo. Waktu itu Mercy S-Class waktu itu ya. Tes drive Mercy S-Class ada kursi pijetnya juga. Main. Nah tapi itu kan nilai tambah yang buat orang sweetener. Jadi membuat orang kepingin itu bukan hanya produk dan jasanya. Tapi sweetener kalau Anda closing itu dapat apa lagi? Kalau Anda take action itu butuh. Cukup detail. Betul. Nah tapi balik lagi nih. Membuat orang tahu produk dan jasa Anda. Terus sudah Anda tahu yang misalnya misalnya Anda pergi ke Rolls Royce Club atau Ferrari Club, kita sediakan loh tempat misalnya makan, restoran atau apa, dan nanti keuntungannya kita bagi untuk grup. Kalau presidennya mau ya presiden tetap dapat kan dia ada jasanya. Tapi untuk grupnya, klubnya juga dapat. Dapat komisi sini jadi Ferrari Clubnya juga happy nggak? Kalau misalnya dia dapat sesuatu hal yang, wah ini aku bisa atur ke Labuan Bajo gratis ini. Seluruh Ferrari Club mau nggak? Mau. Nah atau enggak nambah sedikit dapat gitu. Jadi klubnya juga dapat keuntungan. Jadi kan saya udah ngomong bahwa kita punya nilai tambah, punya faktor kali, jadi produk dan jasa kita diketahui orang banyak, lebih banyak daripada yang kita tawarkan. Nilai tambahnya itu kalau orang nggak mau kesannya goblok luar biasa. Terus kemudian kita rela berbagi. Nah itu loh. Rela berbagi terhadap pembelinya. Yang beli ini kan dari awal ya untung. Mau sekarang pandemi masih untung. Betul. Tapi balik ke satu yang namanya rela berbagi kepada tadi agen properti kita, kepada
tadi toh mencarikan kredit gitu, membagi ke Iya, notarisnya. betul. Loh, notaris satu, enggak, notarisnya 5-6. Pokoknya semua yang penjualan dari kamu tak kasihkan kamu notarisnya, fair dong. Iya, iya. Nah kalau ada notaris lain fair dong. Nah sedangkan kalau nanti yang dari agen properti dari apa ya kita bagi toh. Iya, setuju. Notarisnya kira-kira happy nggak? Happy banget semuanya ke. Lo lihat. Jadi buat orang lain win, baru kita win. Prinsipnya ini perlu dicamkan, jangan win. Kamu nggak win, itu kan banyak yang jualan properti gitu juga. Iya. Keuntungannya ditelan semua, Iya, dihabisin semua. Nah, oke balik ya. Cukup detail sudah. Detail banget Pak. Hebat. Ngomong saya jalani loh. Tapi nggak percaya tanya Pak Jimmy Salim di sini. Iya. Sama. Ya. Kemudian habis tahu produknya Pak. Nah, kan tahu toh. Kan supaya tahu ada 4. Tahu target marketnya, terus kemudian mereka ada di mana, true who sama true what. Iya. Terus kemudian berikutnya mampu toh. Nah, true who, true what ini penawaran kita kan tadi toh. Kayak tadi, Pak Sidik, ini saya punya proyek, ini luar biasa. Kanan kiri 350 ini mulai 287, misalnya begitu. Ini Anda cerita kelebihannya, dibangun oleh Salim Group. Dan ini dia buat anti gempa, sampai 9 skala Richter dia kuat. Ini pondasi jangan tanya, ini enggak main-main ini. Ini yang mau super serius gitu ya. Terus kemudian dekat dengan itu pos itu yang depan mall itu ada tentara militer. Itu ada pencil ditaruh di belakang. Terus suhu di sini 3 derajat lebih rendah dibanding Jakarta. Kok Patung tahu? Loh ya kan dulu materi marketingnya toh. Buktikan lagi. Kalau saya di Batam itu kan saya buktikan juga. Suhunya pada waktu jam sama pakai timestamp. Suhu di Batam Kota sama di Serenity Hill itu suhunya berapa kita buktikan. Jam yang sama di ini 3 derajat, 4 derajat lebih rendah dari ini. Sejuk. View-nya Marina Bay Sands kita foto. Itu kan kelihatan sekali gitu loh. Jadi dari seperti itu percayanya kan ada tuh. Nah ini percaya perlu pengen. Jadi materi ngundangnya itu harus percaya perlu pengen. Sudah. Oke. Nanti itu ranting-ranting nanti daunnya lagi. Sekarang kita masuk yang kedua dulu. Masih ingat? Supaya orang mampu. Mampu ada 4. Oke. Mampu pun juga ada 4. Ada 4 gitu. Nomor 1 cari yang mampu. Oke. Kayak misalnya pameran BCA Expo. Itu kan yang datang ada pameran properti sama pameran yang namanya mobil. Kira-kira yang nonton banyak mana? Mobil. Makanya banyak orang Indonesia miskin toh. Karena mobil secara umum harganya turun gitu ya. Padahal ramai banget tuh yang mobil langsung properti. Nah, kita harus tepat target market toh. Iya, nah, kita cari tepat target market. Caranya gimana? Lo kalau pameran di BCA Expo coba lihat. Waktu saya masih dengan Sentral itu kan mana yang paling rame? Bukan grup-grup yang besar. Sentral yang paling betul. Itu kok bisa ya ini jualan padahal produknya bukan di Batam, produknya bukan di Jakarta, pamerannya di untel-untelan. Ternyata belakangnya Patung. Oke. Mampu yang pertama cari orang yang mampu. Target market loh. Kalau orang kan cari mampu, marketingnya kan turun toh, nyegatin toh. Nyegatin, oh yang mana? Keluar dari counternya BCA Soliter yang kan dikasih makan, dikasih gini. Tapi kan marketingnya banyak rebutan toh. Datang keluar dari sana ngasih gini, dikasih. Iya. Kalau saya itu juga agak dijaga, tapi kita sudah mulai periksa. Kan kita jualannya satu yang namanya villa. Bukan rumah pertama. Betul. Lah kita punya teknik detail untuk menyaring supaya orang mau datang di counter. Mau dibuka sekarang. Gimana itu Pak Tung? Lah ya ini bayar piro ini. Sudah gratis nyinyir lagi. Kasih ilmu daging nyonyor. Kalau nyinyir kan kecil nyonyor, gede nyonyor. Double. Hebat itu Pak Tung. Lu saya praktek kok. Masih kurang apa lagi. Jadi contohnya kita goblok pro goblok itu role play. Jadi karyawannya itu di role play, di training dulu. Secara detail role play-nya begini, begitu ya. Kita harus memilah, karena ini kita jualan villa. Bukan jualan rumah pertama. Beda sekali. Villa itu secara umum, bukan berarti yang single tidak punya duit. Ini umur 29 single udah kaya raya. Kalau dulu umur 29 masih umur. Gajinya masih 1.350.000. Karena dulu tidak ada yang ngasih seminar. Karena dulu tidak ada yang ngasih bocoran. Iya, betul. Dulu nggak ada internet ya, belajar sendiri semua ya. Nabrak tembok dulu. Betul. Jualan tak laku. Nah, contoh detailnya. Kita cari yang suami istri. Apalagi datang suami istri bawa anak. Itu kemungkinan dia mapan lebih tinggi daripada yang mohon maaf loh, anak muda, bukan berarti anak muda tidak kaya, anak muda yang triliun-triliunnya yang kaya raya gitu. Mohon maaf, tapi secara umum loh. Iya, betul. Ya, secara umum. Nah,
Kemudian, wah ini keluarga itu sudah saringan pertama. Kemudian datang, langsung kan sudah diajarkan role play. Oh, aku tuh kayaknya tahu deh, Pak. Waktu itu kayaknya ada satu properti kasih aku emas duluan deh. Nah ya itu tuh. Itu. Oh, Rasa ketawa. Iya. Berarti ini kisah nyata? Iya, saya ikut, Pak. Kisah nyata? Saya ikut tanda tangan, ikut datang ke sana juga. Wah, berarti itu penampilannya kaya, no. Karena kan ada, wah ini cuma nonton doang, ini kan ya mohon maaf, enggak enak. Tapi kita memilih target market. Jadi kalau kita lihat target marketnya, wah pakai jam mahal ini, waduh, pakai Epi, no. Pakai apa? Tidak semua orang tahu, tapi kalau yang bidangnya tahu kan sudah jadi kalau pakai jam ini kayak belum tentu, kadang bisa KW juga kan gitu ya. Tidak apa-apa, tapi kan plus minus sudah mulai mengarah ke target market. Nah kemudian ini kan ini sudah dilatih, latihnya caranya begini, langsung datang. Selamat siang Pak, jadi kami mau melakukan survei 1 menit, berhadiah emas gratis. Iya benar. Ayo lo yang benar gratis, ya korban juga. Korban juga. Iya. Jadi persis lah. Iya benar. Persis lah. Betul. Minta 1 menit, hanya 3 pertanyaan, berhadiah emas murni 24 karat antam. Emas murni 24 karat antam langsung bisa dipercaya. Tanpa diundi. Jos. Berhadiah langsung. Keren toh? Saya lanjutkan Pak. Ojo jangan. Boleh saya lanjutkan? Enggak, nanti enggak pergi. Saya lanjutkan Pak. 3 pertanyaannya ini. Nomor 1. Bapak, kan gini, kita harus menyaring bahwa itu tepat target market atau enggak. Oke. Gitu ya. Bapak sudah punya rumah sendiri? Belum, mate. Kalau begitu belum, mohon maaf Pak, luput target market tinggal pergi. Loh kan masnya boros habis gitu loh. Iya. Kan gitu toh? Iya. Betul nggak? Benar. Nah ini loh. Iya, makanya bootnya paling rame kalau lihat. Iya. Nggak mosok jaga boot cuma mohon maaf, jual diri doang. Nggak enak banget tuh. Nah ini harus turun di jalanan, bawa orang narik ke boot. Nah, jadi saringan pertama. Jadi Bapak sudah punya rumah belum? Kalau belum, mohon maaf Pak, berarti Bapak bukan target market. Tinggal pergi Maniman masih. Iya, betul. Kan 3 pertanyaan ini. Betul. Oh, saya sudah punya rumah sendiri. Cocok. Nah, kalau belum punya rumah sendiri, masuk beli villa. Masuk akal? Masuk akal. Ini kan sudah saringan dulu. Iya, betul. Yang kedua, Bapak sering keluar negeri? Oh, sering. Belum pernah. Mate, kau ini jualan villa ada orang yang belum pernah keluar negeri. Masuk Singapura aja enggak pernah. Mohon maaf, bukan membedakan, tapi memang cari target market yang tepat. Iya. Ya kalau Anda jualan kepada lupa target market kan sampai keringat dingin. Bisa sih. Nanti ada jurus yang keempat. Oke, jadi yang pertama harus tepat target market. Yang ketiga, langsung pre-frame. Pre-frame itu dikondisikan. Menurut Pak Antoni, kalau besi naik, bensin naik, Indomie aja naik, Bapak percaya bahwa properti akan naik? Pasti naik, Pak. Wah, nanti cocok Pak. Selamat Pak, Bapak dapat emas. Mari ikut saya. Sampai keluar dari harus gitu. Kalau Anda enggak jalan gini orang enggak ikutin. Bapak mau ikut kita enggak. Jangan pertanyaan yang ya dan tidak. Jadi langsung seolah-olah Anda asumsi sudah ya. Ikut saya Pak, mari. Konternya kira-kira rame nggak? Rame banget. Nah, setelah rame kan, Pak, langsung dijelaskan toh. Kenapa kami bisa ngasih emas? Nah, kan ditunjukin. Ya, Masnya tunjukin ini Pak. Ya, enggak berat-berat, tapi tetap ada nilainya kan gitu. Tetap antam pas murni. Pak, kenapa kami bisa ngasih emas ini? Karena kami menggantikan biaya marketing. Langsung dijelaskan toh. Betul nggak? Waktu itu menggantikan biaya marketing, kami butuh hanya 5 menit aja Pak, hanya 10 slide, Bapak beli, tidak boleh. Nah itu kan sudah memperbesar kemungkinan. Betul. Begitu sudah slide-nya 10, ini isinya apa slide-nya ini? Membuat percaya, membuat perlu, membuat pengen. Membuat mampu. Iya. Nah kalau supaya mampu kan tadi, cari target market yang tepat. Betul. Yang kedua, selalu harus ada, apapun jualan Anda, cicilan. Setuju. Kalau tidak ada cicilan, kan itu membuat orang dari yang agak properti Anda sedikit lebih mahal boleh, selama dia mampu cicilannya. Setuju. Nah, ya kan sudah belajar dia. Property revolution makin lama makin maju. Pak Antoni dulu ikut seminar property revolution, tapi sekarang makin ilmunya makin ya kan pengalamannya makin banyak, betul. 10 tahun saya. 10 tahun yang lalu sekarang ilmu saya. Hebat banget. Semakin nambah. Boleh ikut lagi nanti. Siap. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kita terima barter. Yang kita perlu, contohnya adik saya satu hari, gara-gara kamu ke aku bengkel terima barter, sekarang dibayar beras, kamu butuh beras, apa yang butuh ini? Terima barter properti, Pak? Loh, kita terima. Jadi membuat, contohnya misalnya,
Dia arsitek, kita bayar barter boleh terima. Kalau saya barter, kalau orang konsultasi ke saya makin lama makin mahal. Iya, betul. Ketemu sekali 400 juta, ini berapa ratus juta ini? Tapi ada orang yang berat, wah dong 400 juta. Lu proyekmu itu 11 triliun dong. Bayar sekali 400 juta 4,8 M. Murah banget tuh omsetmu piro gitu loh yang kamu jualannya gini loh. Wah Pak, gimana? Kelihatannya berat dong. Dibuat jadi mampu. Terima barter deh. Apartemenmu mana? Boleh enggak? Boleh. Terus saya perlu apartemen nggak? Dikasih apartemen lagi mau? Mau. Even do you resident? Iya, kalau dikasih mau. Nah, ya, mau, antri. Apalagi tahu cara nyewainya. Iya. Nah, jadi yang ketiga ini terima barter yang kita perlu. Silakan ada yang bisa barter apa ini oke. Bagian. Yang keempat, ini kalau nggak mampu jadikan affiliate. Jadikan makelar. Jadi jalur Anda. Yang kita sudah punya sistemasi untuk goblok proof tadi. Jadi kamu tinggal send WA-nya, tinggal ganti nama, tinggal begini. Jadi jangan mempersulit orang. Ayo jualan. Sales kan selalu. Ayo jualan. Dia nggak ngerti caranya jualan, disuruh jualan piye. Yang ngerti membuatkan materi supaya yang nggak ngerti goblok aja bisa. Lah kalau goblok aja nggak mau ngerjakan, nggak usah dibina, langsung binasakan. Goblok tinggal dijalani nggak mau. Setuju. Iya. Oke ya. Oke. Jadi ini jadi mampu. Nah untuk percaya history itu ada tahun sama angka kayak yang di Batam sudah 32 tahun. Sudah 3.600 pada waktu itu 3.669 properti diserahkan dengan baik termasuk daerah ini dan semua daerah yang dibangun ini semuanya harga awal sekian sekarang sekian naik semuanya. Betul, karena di-maintain, ini developer memaintain gini, memaintain transaksinya. Oke, berarti kan dibuktikan, dipercaya, mendadak supaya lebih dipercaya history. History itu adalah angka sama tahun. Kalau kamu udah lama, kalau nggak bisa ya angkanya, history. Kemudian kalau history Pak, kamu lagi berdiri, prestasi. Dapat penghargaan ABCDEB, juara ABCDEB akan lebih prestasi. Kemudian yang ketiga adalah bukti. Jadi bukti itu tadi kan Anda kasih bukti ini loh. Bukti itu kalau saya misalnya ada satu perusahaan air misalnya Milagros murid juga, meledak. Itu pada waktu ini saya bilang telitikan di UI. Pak teliti UI mahal. Mahasiswa S2 kedokteran UI aja, tapi kan tetap ada UI-nya. Ada buktinya setelah diteliti secara ilmiah memang air ini bisa air bisa gigit lemak, minyak. Dicampur, dikocok, bisa. Ini enggak, dibuktikan bisa. Bahkan minum 2 bulan, trigliserid turun. Nah ini kan bukti. Penelitiannya ilmiah. Ya tentu saja level ilmiahnya ada 1, 2, 3, ini baru peringkat 3 gitu ya. Belum istilahnya ada meta-analis, belum ada peer review, tapi sudah lumayan. Dan ada nama UI-nya kan orang sudah, I trust UI. Mahasiswa kedua kedokterannya, itu tapi kalau UI-nya saya terkait dengan nama besar tuh. Nah ini, dipercaya itu ada bukti. Terus kemudian testimoni. Ya betul. Semua testimoni. Garansi. Kayak saya kan gini, Anda lihat dulu kan, bayangin orang Surabaya nggak ngerti Lipo Karawaci mau ngasih 10 jutaan untuk tanda minat, bukan tanda jadi. Datang kalau nggak jadi duit 10 juta dikembalikan 100% aman toh. Kalau jadi, tapi kan dia ngelihat betul nggak loh, ini mallnya ada, jalan kaki 3 menit pergi ke jalan kaki loh, bukan naik mobil. Naik mobil lebih lama sih, harus muter. Ya benar. Macet lagi kalau pas hari Minggu ada mallnya itu. That's true gitu ya. Jadi ternyata ada hal-hal tertentu yang jadi mampunya ada, mulai ada cicilannya sekian, disediakan oleh bank-bank kerjasama, kemudian jadi percayanya keluar pakai III tadi. Ini sebenarnya saya juga mengalami sih Pak, bisa dipercaya ini tuh akan terasa setelah saya 5 tahun, 6 tahun di properti Pak. Percepatan saya itu bukan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, justru tahun kelima setelah dipercaya sama orang, wah kerjasama lebih banyak, investor jadi lebih banyak, perbankan juga jadi lebih cepat. Semua tuh memang kenapa makanya fokus itu penting banget ya Pak Tung ya. Untuk bisa akhirnya dipercaya segala macam itu jadi dimudahkan gitu. Jadi gumpalan saljunya itu lebih cepat ketika time proof. Betul. Kayak saya dari dulu kan ada yang
pembicara menghina-hina, wah ini apa ini gini. Terus saya kan damai-damai aja. Lu Pak Tung kan nggak bales ya. Saya cuma ngomong toh, ya waktu yang akan berbicara. Setuju. Apakah dia menjual sesuatu yang bermanfaat, wong dia juga pembicara. Betul. Atau yang malah mencelakakan gitu, dengan itikat dari awal mencelakakan beda loh. Betul. Kalau ada orang yang beli misalnya properti ternyata bukan ada hatinya dia, tapi kalau dia beli jual kripto miliknya dia sendiri, koin cilaka kan gitu ya. Terus kemudian membangkrutkan dan dia tidak bisa digugat karena kamu sudah tanda tangan risiko. Makanya kan saya selalu ingatkan kalau kripto hati-hati. Kalau membuat EGP koin, emangnya gue pikirin koin, cuma ketik doang. 15 menit jadi loh. Iya. Cari di YouTube bagaimana cara membuat kripto 15 menit kan keluar nanti gitu. Saya pernah buat EGP koin, emangnya gue pikirin, oh gitu toh. Jadi kalau saya membuat koin, terus kemudian hasil ngetik 15 menit dijual ICO, initial coin offering, terus orang beli, tanda tangan risiko, duitnya tak terima semua, mereka koinnya jadi nol, jadi tidak laku, salahnya sendiri, menurut saya dari awal sudah bagian ngerugiin. Mungkin, tapi mungkin juga kebodohan bersama. Kalau akhirnya boom, everybody kaya, tapi lebih banyak tidak boomnya kalau yang itu. Gitu. Marketnya mana yang terima Anda? Gitu. Iya. Nah balik ke tadi. Percaya. Yang ketiga percaya. Terus kemudian setelah percaya, pengen rahasianya satu doang. Apa tuh? Peluang. Orang pengen karena ada peluang. Kenapa kok pakai baju ini? Ada peluang kelihatan ganteng, Pak. Kenapa pakai jam ini? Keren sih, Pak. Ada peluang itu. Ada peluang. Nah, peluang itu sebetulnya timbul karena dua hal. Kenikmatan plus limit. Itu membuat orang jadi pengen. Contohnya, oksigen, coba tarik napas yang semuanya. Penting nggak? Penting. Tapi unlimited. Anda nggak merasa pengen. Sesuatu yang terlalu banyak, nggak pengen. Contoh. Kalau saya jualan properti 333 apartemen, misalnya begitu ya. Saya nggak akan jualan 333. Terlalu banyak. Di Malang ada orang bilang, kami jualan ruko terbanyak di Indonesia, akan 1.500 ruko. Bahkan apartemen-apartemen itu ya, saya tuh nggak pernah happy kalau misalnya, mohon maaf nih, misalnya di Mall Anggrek, 8 tower, aduh, U-Resident begitu satu, begitu ada dua, ketiga, aduh, ya kalau begitu banyak itu much saingan. Betul. Anda mau jualan susah, mau nyewakan tidak mudah. Tapi kalau tahu caranya, sederhana. Boleh. Jurus menyewakan properti. Tapi balik ke sini lagi ya, balik ke satu yang namanya tadi, pengen itu karena ada peluang. Peluang untuk apa Anda? Untuk investasi, untuk merasa lebih. Peluang apa? Jadi termasuk peluang itu ada dua macam. Jadi kenikmatan dan limit. Kenikmatan ini didapat dari produk dan jasanya. Kenikmatan pertama, produk dan jasanya membuat kenikmatan. Aku investasi bisa untung di sini. Kenikmatan yang berikutnya ketika Anda take action mendapatkan kenikmatan tambahan apa? Masih ingat pada waktu di U-Resident saya dari mana itu dari Surabaya, 50 orang sudah langsung ngasih tanda minat. Oh, hebat banget. 59 katanya langsung tanda minat, pada yang ikut seminar saya tanda minat. Saya tuh nggak ngerti itu. Jadi oke, mohon maaf saya jualan gini. Mohon maaf saya belum ngerti harganya. Itu kan gampang. Karena memang belum ngerti kok. Mohon maaf saya belum ngerti harganya. Tapi saya tahu lokasinya. Saya tahu begini. Lebih baik kalau Anda tertarik kasih 10 juta, money back garanti 100%. Tapi Anda datang, lihat sendiri, nanti penawarannya seperti apa, tapi saya punya kenikmatan tambahan. Jadi di sini daerahnya menurut saya, jadi kalau boleh diomong, di sini nyamuk termasuk sangat-sangat, ya apalagi kalau apartemen. Gitu. Saya tinggal di rumah, ya disemprotin terus, jadi di Lipo Karawati termasuk jarang nyamuk. Kan, gitu ya. Terus udaranya lebih sejuk, terus kemudian dekat dengan UPH, mahasiswa UPH sekian ribu setiap tahunnya. Ini very good potensi untuk membuat disewakan. Terus kemudian satu lagi, jadi keamanannya mestinya luar biasa karena sudah ada tentara itu yang ada pensernya yang di pensernya di dalam itu bawah tanah itu kalau Anda lihat di sana sebelah landasan heli gitu. Pensernya. Nah, jadi kalau Anda tertarik ini kenikmatan tambahan. Kalau nanti Anda deal, nanti makan siang dengan saya, terus kemudian tes Mercy kelas saya yang ada kursi pijetnya, belum Rolls Royce, belum Ferrari, belum Porsche. Kemudian plus test drive Harley juga bareng-bareng. Nah, terus kemudian begitu orang pengen datang akhirnya wah, yang beli rebutan.
Itu rebutan sampai chaos waktu jualan ini. Super chaos. Orang bilang, saya ini punya duit tuh. Kenapa enggak boleh beli duit saya ada? Ini kenapa? Sampai mumet kita sediain 4 komputer, kemudian ada begini sampai hang, sampai manual. Jadi terjadi happy problem. Satu properti dijual 2 orang, 3 orang properti yang sama. Padahal kan sampai Pak Jimmy Salimnya turun segini, nyolot ini sudah laku, ini sudah laku, aduh kedoblan. Ya kita selesaikan. Tapi itu luar biasa. Keren. Tapi sebenarnya kalau kita bilang yang Residence 1 ini rame banget yang di sini. Rame banget. Rame banget. That's true. Dan ini aku juga suka banget. Ini bisa dibilang apartemennya kan murah, Pak. Tapi aku selalu ngomong sama orang-orang yang lain itu ya. Ini apartemen dari manajemen itu bagus banget, Pak Tong. Dari datang itu selalu wangi, terus AC-nya tuh lift itu selalu dingin, pokoknya selalu dingin. Terus karyawan satpam-satpamnya selalu selamat siang, selamat pagi gitu-gitu. Nah, kalau sampai itu kan saya sampai cerita, hati-hati milih ketua apartemen Persatuan Pemilik Rumah Susun. Karena ada yang kampanye toh. Pilih saya, nanti tidak ada sinking fund. Sinking fund tahu kan gitu ya, kita kan ada biaya. Kalau lift rusak harus diganti, kalau rusak ganti untuk dicat. Tidak ada sinking fund, pilih saya. Cilaka. Justru masalah itu. Ya, nanti masalah. Oh, iya, masalah. Terus tidak ada sinking fund, ketika mau memperbaiki urunan, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Jadi memang harus tertib memungut fee-nya segala macam, tapi hasilnya hidup bersama. Betul. Jadi sama sih negara juga gitu. Hati-hati kampanye kalau yang pilih saya nanti saya kasih gini ya. Iya benar. Ya. Baru yang pengen itu ya, Pak. Nah, peluang pengen itu jadi peluang. Peluang ada 2 macam, kenikmatan dan limit. Kayak saya tadi jualan 333 apartemen. Saya limit 60 dulu. Dari 60 ini kelebihannya, langsung saya bisa tahu peminatnya mana. Itu sampai grup besar tidak paham. Ternyata di daerah Sumatera Utara ini tadi, yang suka itu 2 bedroom, 3 bedroom. Yang dari Jakarta masuk, dia pokoknya studio, sama kan berdasarkan apalan di Jakarta. Studio atau 1 bedroom, gitu aja. Nah, ternyata di sana enggak 2, 3 bedroom. Dari saya 60 ini saya tahu, oh yang pesen 2 bedroom, 3 bedroom gede. Akibatnya kan gambarnya tinggal dirubah. Pada waktu lepas berikutnya, saya yang 2 sama 3 saya banyakin. Ada tim dari Jakarta sukses grup besar lampur sana. Bingung, kok lakunya gini loh. Ya karena terlanjur dibuka semua, 1 bedroom, 2 bedroomnya banyak. Typically daerah masing-masing beda. Nah, dari situ saya mulai begitu 60. Yang minat sudah di atas 120, 150, 200, saya buka lagi 60. Jadi Anda milih lagi boleh. Jadi dilepasin dulu. Jadi enggak langsung dibuka semua. Tapi Pak Tung, kalau misalkan kayak gitu ya, kadang-kadang kan orang namanya pembeli itu namanya harus dimainkan di emosinya. Nah, ketika kita itu membuat 60 terus habis itu ternyata habis itu ada batch yang kedua, itu kan emosinya udah hilang Pak Tung, udah terlanjur jauh banget. Enggak, kalau nilai tambah dan nilai manfaatnya tetap tinggi, berikutnya akan terus dan terus. Kecuali Anda manfaat dan nilai tambahnya sudah beda banget. Maksudnya nilai tambahnya beda banget, kan ada yang jualan apartemen di Surabaya itu sampai ngundang saya karena frustasi. Saya bilang, coba hitung-hitungannya gimana? Dia kan jual murah dulu, dia maunya persis seperti Air Asia. Gimana itu? Air Asia itu murah dulu di depan, subsidi yang belakang dinaikin. Berikutnya sudah naik, orang sudah nggak nafsu. Nggak mau. Yang kalau Air Asia kan nggak masalah, murah begini, pada waktu hari hanya kan dia tembak. Jadi karena memang orang terbang dan tetap lebih murah dibanding yang lain, walaupun tidak semurah yang di awal, tapi daripada yang kosong itu kan memang dipenuhi untuk orang-orang yang cari murah dulu. Nggak masalah. Tapi kan dia bertahap, begitu mempet, mulai gini harganya mulai normal. Dan dari teknik itu dia sudah uji. Bukan langsung besar, dia uji berkali-kali, ini bagus jurus marketing ini. Murah-murah dulu, yang daripada kosong kan murah. Saya sama hotel. Hotel saya waktu pandemi, ya kan saya bilang, rugi ini berapa? 1M. Wah hebat, aku bilang, hotel saat gini cuma 1M setahun ruginya. Enak gitu. Mau untung? Ya mau untung kan sama. Kita buatin toh. Begitu orang datang lebih dari jam 6, langsung datang toh. Kan hotel bintang 5 cuma 700.000 pada waktu itu. Misalnya Pak Antoni datang, 700.000. Pak Antoni, kami punya upgrade untuk kamarnya Pak Jokowi, 3,5 juta. Cukup nambah 200.000. Boleh? Ya boleh banget. Boleh. Dari nambah 200 ribuan ini, nambah berapa ya? Nambah 400 juta apa berapa? Lumayan nggak? Banget. Daripada nganggur? Iya. 400 juta sebulan. 1 tahun
4,8 lumayan toh, nggak jadi rugi lagi toh. Make sense nggak? Make sense. Karena daripada kosong, sekali pesawat terbang sama, kosong Anda nggak pakai. Tapi kalau apartemen, Anda jual murah, wangil. Tapi kalau saya sewakan, bisa. Satu hari, Fosa Office Tower yang di Surabaya. Iya. Ini sepi patung kena pandemi lagi launching, pandemi lagi, kantor meneh cilaka ini piye. Aku bilang, gratisin. Itu ada caranya. Bagi hasil betul. Saya cuma ngitung, kamu berapa lantai yang butuh untuk biaya kehidupanmu. Kan ada sinking fund, ada yang bukan, ada yang namanya perbaikan. Tapi harus tepat target market. Ini terpaksa saya tidak bisa buka rahasia di sini karena nanti pengusaha-pengusaha besar yang pindah ke tempat saya marah-marah sama saya. Tapi kan kita harus tepat target market. Jangan yang isi kosongan itu adalah, mohon maaf, bukan target market Anda. Betul. Tapi kan memang yang harus perpanjang harus sewa toh. Nantinya akan sewa. Tapi 1 tahun bisa gratis, 2 tahun bisa bayarnya gratis. Yang penting fee-nya untuk biaya IPL, PKL-nya itu cukup untuk membiayai manajemen kita. Karena waktu itu targetnya 9 lantai, kalau 9 lantai tersewakan gratis, loh, kalau coba pada waktu Anda sewa kantoran, kosong nggak? Kosong loh, nggak ada apa-apanya loh. Iya, kan Anda bangun toh. Kalau pergi apa ditetelin? Enggak juga loh. Pasti dibiarin. Loh kan Anda oke lah. Terus sekarang, daripada kosong kan ya kasih orang lah lagi ekonomi susah, gratisin lah, enggak masalah. Segitunya Pak Tung? Iya, tapi kan ada hitung-hitungannya. Harus tepat target market. Nah kita target market yang lain-lain, yang tempat yang lain kita pindah. Ampun, saya sudah minta ampun. Tapi kan daripada kosong, Betul. tepat target market itu pindah, nantinya perpanjang. Betul nggak? Ya betul. Jos banget Bang. Masuk akal? Masuk akal. Too good to be true? Enggak. Bisa dijalankan? Bisa dijalankan Pak. Detail banget loh sampai jurusnya. Undang mampir itu. Ya thank you banget nih buat Pak Tung yang mau datang ke sini. Nah, masih ingat kenikmatan supaya pengen? Kenikmatan asli produk dan jasanya. Contoh waktu jualan di Batam, true story, kita buktikan. Sebelah itu paling murah 2,4 M. Coba lihat. Dan selama ini tidak ada proyek di Icon Central. Itu yang beli sekarang kan sudah lumayan loh, untung 100%. Kan kita menyisakan keuntungan untuk mereka. 2,4 M. Betul? Kami mulai 899. Murah nggak? Oh, murah banget. Ada yang nanya, Pak Tung untung? Ya untung lah. Kalau nggak untung ya nggak jual untung. Untungnya yang itu tipis. Ya, pertanyaannya gini loh. Pak Antoni kan mulai developer juga, mulai bangun-bangun. Pertanyaan saya, tusuk sate biasanya laku atau tidak laku? Enggak. Tempat saya 5 detik pertama, 15 detik pertama, laku habis. Yang paling murah Pak Tung? 899. Oh. Dan masih ada insentifnya ini. Nah, kenikmatan tambahan. Kalau Anda mau, 12 pertama, padahal yang tusuk sate itu ya cuma 5 doang, atau kan tusuk. Dan tusuk sate sudah kita sebut loh. Sudah kita atur dengan Hong Shui loh. Hadap ke sini ada air mancurnya, ada tulisannya begitu. Maksudnya ada aturannya yang menyelamatkan Anda dari kalau ketakutan masalah Hong Shui. Jadi terselesaikan dari Hong Shui, tidak masalah. Oke. Terus kemudian untuk 12 pertama berhadiah kolam renang gratis senilai 180 juta. Kira-kira orang minat nggak? Minat banget. Dari 899 dapat 180 juta kolam renang. Betul, kolam renangnya itu kan kalau bangun banyak ya tentu saja harganya enggak 180 juta. Kan kita bangunnya banyak. Betul. Kalau Anda bangun sendiri 180 bisa 250. Iya. Iya kan? Betul. Bangun sendiri. Iya. Jangan tanya gitu ya. Dan di Batam waktu itu belum ada konsep yang ada kolam renangnya. Rumah tipe 120 meter, 3 lantai paling tidak ada kolam renangnya. Kita bawa arsiteknya dari Bali. Kan saya sudah beberapa kali bangun di Bali, ngaji hadiah kolam renang itu adalah wajar. Nah kita bawa di sana ada nilai tambah. Proyek yang lain terdekat 2,4 M, second, proyek baru tidak pernah ada 10 tahun, tidak ada proyek baru di sana. Kita sekarang ada proyek baru, sangat di Batam senternya jadi dekat pusat segala macam. Ya Pak Tung kok bisa murah? Ya karena kita tanahnya di belakang. Tanahnya bayar pada waktu laku, kerjasama, dan orangnya super happy. Iya. Orang yang punya tanah super happy, wah langsung sampai umur tua belum nikah, akhirnya menikah langsung langsung cari yang telepon bulan madu terus semuanya. Karena wah I'm rich. Tapi jadi kerjasama bisa lebih menguntungkan dari beli tanah doang. Iya, setuju. Nah kerjasama dengan kita sukses, sudah sold out, kita jualin yang itu proyek kedua setelah yang tanahnya Alam Sutra yang 5 hektar, proyek kedua yang di Icon Central, sold out juga, is a beautiful, sudah serah terima, sudah harganya naik, sudah mulai dihuni, dan saya juga tetap selalu biasanya setiap punya proyek, saya tetap punya properti.
Jadi selalu, kenapa propertinya Pak Tung banyak? Nah, punya proyek banyak, terus masing-masing selalu ada. Mosok nggak ikut mengalami kenaikan kan harus ikut. Tapi kalau kerugian ikut juga sebenarnya saja. Gitu. Ya, benar. Tapi properti kan mana tahan atau tahan mana? Kalau Anda mana tahan, Anda utang nggak bisa bayar, dijual murah. Dan kalau tahan mana, in the end of the day kan naik. Setuju. Iya. Apalagi jumlah penduduk Indonesia terus nambah. Sekarang like penuh dan barang-barangnya mahal. Bensin naik, besi naik, gini yang sih naik lah. Indomie aja naik, masuk properti nggak naik. Terus yang butuh banyak. Orang-orang OKB, siapa orang OKB? Pak Antoni. Maksudnya OKB itu orang kaya baru itu. Amin. Loh, enggak, ini orang kaya lama, tapi kan maksudnya baru menikah, belum menikah. Sudah lulus sekolah, mulai kerja, mulai dapat income, itu orang kaya baru. Betul kan? Iya. OKB ini diteliti oleh Boston Consulting Group 2013 sampai 2020. Wow, 5 tahun yang lalu penelitiannya. Indonesia nambah 68,7 juta orang kaya baru yang sekolah lulus, kemudian mulai menikah, 68,7 juta. Sekarang katanya berapa belas juta nih untuk rumah. Nah, in the end of the day-nya, ketika bahan bakunya naik, jumlah penduduknya begini, ekonomi naik. Semoga ekonomi naik. Karena ini kan lagi bumi gonjang-ganjing, mulai Trump lah, mulai penghematan pemerintah menghemat itu tetap bagus. Uangnya disalurkan, tapi kalau disalurkannya kepada kepada hal-hal yang istilahnya yang mengambil untung, ya nanti akan bergerak, tapi take satu putaran lagi. Tapi kalau itu uangnya, maksudnya 5 tahun ke depan, Pak? Ya bukan, ya take 1, 2, 3 tahun lah. Kalau duitnya beredar lagi loh. Karena gini, ekonomi itu kan jual beli. Kalau jual belinya turun, ekonominya turun. Nah, untuk jual beli supaya naik, salah satunya government spending. Setuju. Nah, government spending kalau sekarang dihemat di sini, tapi kemudian digerocokkan tempat lain, tetap berputar. Tapi tempat lain tadi kan tidak langsung ke orangnya. Kalau dikasih langsung ke rakyatnya, dia akan belanja macam-macam. Tapi kalau kepada yang suppliernya, vendornya ngasih makan, ngasih apa, dari vendornya akan menerima keuntungan. Ya, keuntungan ini ya harusnya kalau nantinya tetap akan beredar. Ya, tapi take a little bit longer time. Nah, jadi semoga ekonomi segera beredar lagi, membaik. Betul. Amin. Oke, berarti tadi ada keempat, yang terakhir perlu ya, Pak Tung ya? Ya. Perlu itu Anda satu doang. Apa itu, Bang? Jualan masalah. Kalau nggak masalah, nggak perlu. Ayo. Ya. Kalau jualan masalah sama kayak tadi. Dengan besi naik, bensin naik, Indomie naik, Bapak percaya properti naik? Ya, itu sebenarnya sudah jualan masalah. Iya. Belum tentu kita juga bisa dapat lagi di tempat yang sama, dengan harga yang sama. That's true. Nah, limited lagi tadi. Begitu. Betul. Kan masih ingat toh, kenikmatan kepengen itu adalah ada peluang. Peluang itu terdiri dua. Kenikmatan karena produk dan jasanya, kenikmatan tambahan karena dia take action, dan ada limit. No limit, entar so. Oke. Thank you, Pak Tung. Ini ilmunya tuh bener-bener gila sih, Pak Tung. Ini Angel ngajarin orang kalau nggak mau belajar, ya Angel. Yang dengerin sampai selesai, Anda beruntung. Ya, depan doang, ya wes karepmu itu ya. Ini keren banget, Pak Tung. Kita ternyata udah sampai 1 jam, dan ini bener-bener pertama kali aku merasa waktu gila cepet banget ya, kok rasanya tadi udah diginiin terus ternyata detail banget, penjelasannya mantap banget, dan ini tuh sebenarnya bisa diterapin ke semua industri ya, Pak Tung ya, bukan cuma di properti. Jadi ini mungkin teman-teman banyak ngerasa nggak mau dengerin karena nggak relate, omsetnya terlalu tinggi, ini nggak bisa di-achieve di kita. Nggak, justru tadi kalau Pak Tung detailin satu-satu, itu tuh sebenarnya kalau teman-teman perhatiin itu bisa dipraktekin loh ke industrinya teman-teman sendiri. Dari limitasinya, dari teman-teman bikin penawarannya, ada kenikmatan tambahannya, itu semuanya tuh bisa dipercaya, betul. Membuat orang lain jadi tahu, betul. Orang lain jadi mampu. Ingat ada empat. Nah, terus kemudian juga membuat orang perlu. Betul. Itu kan sebenarnya semua kalian itu bisa mempraktekkan, tapi kalian jangan ngelihat semuanya itu dari sudut pandang, ini terlalu besar. Dulu aku juga sama, Pak Tung. Waktu 10 tahun yang lalu, apa yang Pak Tung ngomongin, itu aku ngerasa kayak, terlalu tinggi deh ilmunya, kayak ketinggian ke sana ke sini. Tapi semenjak ngelakuin sedikit, oh ini yang Pak Tung maksud gitu loh. Jadi kayak bertahap gitu. Kalau orang menerima informasi kan wisdomnya mereka sendiri-sendiri beda-beda gitu. Tapi sekarang semenjak udah mulai naik, yang diomongin Pak Tung ini semakin lama semakin make sense, semakin bisa diterapin, semakin jadi jauh lebih percepatan lebih kencang lagi. Nanti saya wawancara sekarang, kos-kosannya sudah ada berapa?
sekarang udah lebih banyak nge-develop juga lah Pak. Jadi udah lebih dari kita bikin projectnya udah sampai 50-an lebih lah untuk yang dibangun-bangun. Terus habis itu kita sudah masuk ke villa-villa juga. Kita villa pertama udah kebangun itu 12 unit, nanti ada villa 2, 3, 4 sampai 5 lagi. Ini total tambah lagi sekitar 50 unitan lagi. Berarti cara jualan saya bisa dipraktekkan? Bisa Pak. Ini berarti manfaatnya luar biasa banget buat teman-teman juga yang nonton ini pasti bisa dapat manfaatnya. Paling nggak teman-teman liatin konteksnya terus habis itu praktekin, itu ilmunya tuh mahal banget karena satu hal yang dirubah aja itu bisa ngerubah closing rate-nya teman-teman itu menjadi yang dulunya cuma 20% tiba-tiba jadi 80% karena mempraktikkan ilmunya. Termasuk salah satunya ini tadi. Ada orang kenapa enggak laku-laku ya? Kamu minta untung sendiri sak banyak-banyak. Jadi ini saran kalau jualan villa itu selalu ada perbandingan kanan dan kiri. Lupa tuh selalu bisa jualan lebih murah, lebih bagus, lebih cepat, lebih apa dibanding yang lain. Kalau saya enggak bisa, saya enggak jualan. Nah, contohnya kok saya bisa lebih murah, tanah saya lebih murah. Kok bisa tanah lebih murah nih, tak kasih rahasia lagi gitu loh ya. Angel ini bukain semua ini. Loh rahasia saya beli tanah enggak ada jalannya. Murah nggak kira-kira? Oh, buka jalan sendiri. Jalannya lebih mahal. Bahkan jalannya lebih mahal dari pasaran. Pasaran 5 juta, 4 juta saya bisa beli 10 juta, 12 juta enggak masalah. Karena begitu saya buka jalannya kan dibagi rata-rata di sini dan pertanyaannya, kanan kiri yang tadinya 5 juta, sekarang tahu sebelahnya tak beli 12 juta. Mau nggak dia jual 5 juta lagi? Nggak mau, naik semua sih 8 juta, 10 juta Pak. Paling pol jual cepat 8 juta. Ikut nggak kawasan Anda ikut naik? Iya benar. Ikut naik. Nah terus padahal Anda belinya 1 juta, 800.000. Karena buka kawasan di belakang. Betul. Tugu bitru lagi. Iya benar. jadi sebetulnya ini sudah tak praktekin. Iya. Kalau nggak mau belajar ya wangel. Jadi susah gitu ya. Saya ngajar property reservation 5 hari full. Buset. Sampai tak ajarin sampai turun ke jalan. Sampai tak dendain kalau nggak praktek, ayo. Iya, benar. Kalau nggak praktek, kalau besok harus bawa meteran, harus bawa gini, karena kebanyakan teori semua. Iya, betul. Jadi harus patung ini gimana? Sebetulnya gini loh. Kayak misalnya kita gitu ya. Kripto misalnya, Anda buka. Males rasanya buka, males. Padahal Anda searching di ChatGPT caranya buka bagaimana, Indodax ini apa segala macam. Anda buka, langsung difoto. 5 menit jadi yuk. Kan malesnya kan ampun-ampunan orang. Iya, benar. Makanya kalau ikut seminar saya kan tak hukumin. Iya. Kalau nggak praktek hukum. Betul. Jadi harus besok harus cari kontraktor minimal 3. Harus cari notaris minimal 3. Harus tanya kepada bank bahwa namanya itu analisa properti itu loh. Jadi analisnya ya. Analis yang harganya berapa properti pasar, appraisal bank. Nah, sampai lama enggak ngajar. Saya setahun cuma sekali doang. Harusnya ngajar terus jadi supaya ingat. Tapi setengah pensiun nih lagi hobi mancing. Makanya IG saya mau bari kiri sih mancing. Ikannya menggemaskan ya Allah. Pak Enol dikacau gede. Nah, makanya jadi buat nilai tambah yang jadi produk dan jasa Anda itu harus satu betul-betul bermanfaat untuk orang banyak, bisa dipercaya. Kemudian punya nilai tambah lebih apa dibanding orang lain. Kalau belum punya nilai tambah, ubahlah, nambahlah. Kan tadi belum ada kolam renang, kita tambahin kolam renang. Saya villa di Bali. Saya share ya. Kenapa Pak Tung 1 jam 55 villa sold out? Buset. Ya tentu saja target marketnya lebih banyak sudah dikumpulin datang. Terus kemudian villanya ini dengan sebelah itu 3,5 M, 3,8 kita 2,4 M mulainya. Kalau di Batam Pak 2,4 M kita mulainya begini dan kita punya nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Kan kita mengelilingi kolam renang. Kolam renangnya ini 3.200 meter. Pernah dengar ada orang bangun villa kolam renangnya 3.200 meter? Mungkin hanya Tung disembangin dan partner itu aja. Loh, saya kan buat orang yang beli win. Buka cepret kolam renang bersama. Jos nggak? Dancing Garden cari di Bali sudah jadi, sudah serah terima. Iya. Kolam renang 3.200 meter. Lupa Tung. Setelah itu kan kita mengelilingi kolam renang. Kalau kolam renang kan berarti kan belakangnya kecil dong. Kita enggak, kita buat begini, terus kemudian jadi setiap 2 rumah 1 kebun. Nah kan nilai tambah. Betul. Lupa Tung rugi dong. Enggak no, sudah lebih murah, ada kolam renang, ada kebunnya. 1,2 kilometer dari pantai. Terus 600 meter dari Hotel Hilton sekarang, gitu ya. 150 meter dari Hotel Swiss Bell Hotel, perumahannya di sini. Luar biasa sekali. Nilai tambahnya luar biasa. Nah, punya nilai tambah yang lebih dulu. Jadi, ingat, punya produk itu harus benar-benar bermanfaat untuk orang banyak, bisa dipercaya. Punya nilai tambah. Entah lebih murah, lebih cepat, lebih bagus, lebih apa Anda?
Nah, kemudian baru nilai tambahnya diketahui orang yang jumlahnya target market lebih banyak dibanding yang Anda jual. Berarti yang minat kan lebih banyak dong. Terus kemudian ada sweetener kalau take action dapat apa lagi. Betul? Betul. Sudah ada limitnya. Terus kemudian bukti-buktinya juga ada. Punya partner yang benar. Jadi saya pesan sama murid-murid saya selalu properti itu 30 tahun dari sekarang masih ada. Kamu masih ada nggak? Ya. Selalu kan saya pesan gitu loh ya. Bener kan di seminar hati-hati. Banyak yang karena jago jualan terus jualan gini terus wah ya saya hati-hatilah hati-hati. Ya, Karena bukan Anda bermaksud untuk menipu orang, tapi Anda bisa kena sendiri. Betul, setuju. Karena salah ngitung, karena ada pandemi, ada black swan. Betul. Karena kan asumsi terus, oh ini mesti sukses. Enggak tentu, belum tentu. Setuju. Oke, Pak Tung. Hati-hati ya. Thank you, Pak Tung. Thank you buat waktunya, dan mungkin ini kita sudah 1 jaman lebih. Takutnya nanti teman-teman nggak ngikutin sampai habis, ya. Tapi ini ilmunya bermanfaat banget, Pak Tung. Nah, mungkin Pak Tung terakhir buat saran buat teman-teman lah. Kira-kira sekarang ini kita harus ngapain sih di ekonomi yang saat ini? Terus apa yang harus kita lakukan? Dan gimana caranya kita bisa sukses, Pak, ke depannya? Percaya tidak, setiap ekonomi seperti apapun, 97, 98, selalu ada orang kaya baru. Setuju. Kebetulan bidangnya tepat. Betul kan ya? Betul. Nah kalau salah satu mencari peluang itu pemerintah lagi fokus kemana gitu ya. Tapi tentu saja kalau fokusnya ganti atau ganti pemerintah ya bisa Anda harus siap juga. Iya. Ya, tapi balik lagi ke satu, gini di dalam dunia yang penuh perubahan ini, Anda pegang yang tidak berubah. Anda pegang yang tidak berubah. Hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi yang abadi itu sebenarnya 3. Kalau orang bilang perubahan itu abadi, setuju. Tapi masih ada 2 perubahan yang kalau Anda pegang, Anda menghadapi perubahan dengan lebih selamat. Apa itu? Tuhan itu abadi. Oke. Jadi iman kita mesti abadi. Mosok Tuhan itu hanya ngasih masalah sih, mestinya enggak. Pasti ada pelajarannya, ada maksud baik Tuhan, ada peluang yang diciptakan dari bentuk yang lain. Jadi iman kita percaya bahwa Tuhan tidak mengasih kita hanya barang yang jelek doang, atau pelajaran. Tapi ada pelajaran, ada hal-hal yang positif yang kita bisa ambil. Kemudian yang ketiga, hukum alam ciptaan Tuhan, itu abadi juga. Gravitasi Anda tidak bisa menuhankan diri, terjun dari lantai 20, pasti hidup, Tuhan pasti hidup. Ya Anda menuhankan diri sendiri, mati juga. Enggak sih, kalau Tuhan bilang hidup, hidup. Tapi kan 0,001%. Tapi kalau Anda pegang hukum alam ciptaan Tuhan, gravitasi tuh, hukum alam ciptaan Tuhan tuh. Anda aerodinamika, hukum alam ciptaan Tuhan tuh. Anda pakai segitiga, terjun dari lantai itu, oh ya juga masih bisa selamat. Nah, tapi balik lagi, apa yang tidak berubah di dalam ekonomi ini? Orang kepingin selalu cari yang lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Nah, kalau kita dalam usaha apapun, Anda bisa lebih salah satu. Kalau bisa lebih 3 dan marginnya bagus, you are king of the world. Kalau nggak bisa pegang 1 atau 2 aja. Selalu ada marketnya, yang penting Anda tahu caranya itu. Dan setiap Anda buka usaha, selalu tanya, kenapa orang harus beli kepada saya? Why they must buy? Anda punya kelebihan apa? Kalau nggak punya kelebihan, so what gitu loh. Partner-partner saya mulai paham. Oh jadi kalau mau bangun, ya harus punya nilai tambah. Kayak tadi villa saya ada nilai tambah lebih apa dibanding yang lain. Misalnya Anda menyewakan hotel, kenapa orang harus hotel ini, kenapa bukan di hotel yang lain? Apa nilai tambah Anda? Lebih apa dibanding? Lebih bagus, lebih murah, lebih cepat, lebih apa? Jadi selama dunia berubah, pegang yang banyak hal yang tidak berubah. Antisipasi boleh, tapi pegang yang tidak berubah ini tadi. Wah, keren. Anda akan sukses di dalam bisnis Anda. Keren. Thank you Pak Tung buat waktunya. Ini influencer bermanfaat banget, dan semoga Pak Tung tetap sehat, tetap bisa bermanfaat buat banyak orang banget ya. Kita semua manfaatin terus. Kita semua berdoa umur Pak Tung panjang supaya orang-orang bisa dan sehat bermanfaatnya ya. Masih bergairah. Dan pastinya harapannya Pak Tung juga bisa jadi menteri ya, biar Indonesia semuanya jadi lebih kaya lah Pak Tung. Ampun deh. Menasihati boleh lah. Thank you Pak Tung. Thank you.